Shalom dan selamat datang dalam ulasan pelajaran Sekolah Sabat. Bersama saya Dio, hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat penting dan seringkali disalahpahami dalam kekristenan. Tema kita pekan ini adalah Sempurna dalam Kristus, yang berpusat pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Sebagai landasan pelajaran kita, mari kita dengarkan ayat hafalan pekan ini yang diambil dari Kolose 2 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus." Pernahkah Anda ditanya, mengapa Anda masih memelihara hari Sabat? Atau mungkin ada seseorang yang dengan tulus menyodorkan ayat hafalan yang baru saja kita baca tadi, dan menjadikannya sebagai bukti tak terbantahkan bahwa Sabat hari ke-7 sudah dihapuskan dan dipakukan di kayu salib. Tuduhan ini seringkali membuat banyak orang Kristen bingung. Apakah benar Rasul Paulus sedang membatalkan hukum keempat dari 10 perintah Allah? Ataukah ada makna yang jauh lebih dalam terkait ajaran sesat yang sedang menyusup ke dalam gereja mula-mula? Mari kita bedah bersama pelajaran pekan ini, hari demi hari. Pelajaran kita dimulai pada hari Sabat dengan membedah konteks surat Kolose. Ayat hafalan kita dari Kolose 2 ayat 16-17 sering dipakai untuk menentang pemeliharaan Sabat. Namun, faktanya, ayat ini sama sekali tidak sedang membahas 10 perintah Allah. Paulus sedang merespons ancaman nyata di jemaat Kolose. Para guru palsu yang mencampur adukan Injil dengan filsafat manusia, upacara penyucian Yahudi, peraturan makanan, hingga penyembahan malaikat. Kesimpulannya, ayat tersebut adalah teguran terhadap ajaran yang menempatkan tradisi manusia di atas karya keselamatan Kristus, bukan pembatalan hukum moral Allah. Memasuki hari Minggu, kita diingatkan bahwa segala hikmat dan pengetahuan tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki Kristus, kita memiliki segalanya. Paulus memuji jemaat Kolose karena tata tertib dan keteguhan iman mereka. Di sini kita belajar bahwa keteraturan dalam gereja, baik dalam ibadah maupun organisasi, bukanlah sekedar aturan birokrasi, melainkan cara Allah memelihara hikmat dan kebenaran Alkitab agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Di hari Senin, Paulus menggunakan metafora yang sangat indah. Orang Kristen ibarat sebuah tanaman. Kita dipanggil untuk berakar dan dibangun di atas Dia. Menerima Yesus berarti mati terhadap diri sendiri dan membiarkan firman serta rohnya membimbing hidup kita. Pilihannya hanya ada dua, menjadi tanaman hidup yang berakar pada firman Allah, atau menjadi tanaman buatan yang tampak rohani dari luar, tetapi sebenarnya mati karena hanya berakar pada filsafat manusia. Kesimpulannya, kedewasaan rohani menuntut penyerahan diri yang terus-menerus kepada otoritas kitab suci. Pelajaran hari Selasa menjawab pertanyaan terbesar kita. Apa sebenarnya yang dipakukan di kayu salib dalam Kolose 2 ayat 14? Apakah itu 10 perintah Allah? Tentu saja tidak. Yang Paulus maksudkan dengan surat utang atau ketentuan-ketentuan hukum adalah hukum upacara atau hukum seremonial, seperti sunat daging dan sistem pengorbanan hewan yang menjadi tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Semua upacara bayangan ini telah digenapi oleh pengorbanan Yesus yang sempurna. Hukum moral Allah yang mendefinisikan dosa tetap berlaku abadi. Hal ini dipertegas pada pelajaran hari Rabu. Paulus menyebutkan makanan, minuman, hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Ingat, kata Sabat di sini merujuk pada sabat-sabat seremonial atau hari-hari raya tahunan Yahudi yang merupakan bayangan dari kedatangan Kristus. Ketika Kristus sebagai wujud atau realitas itu datang, bayangan tersebut tidak lagi diperlukan. Sebaliknya, Sabat hari ke-7 mingguan didirikan di Taman Eden, jauh sebelum adanya dosa dan sistem pengorbanan. Sabat penciptaan bukanlah bayangan yang berlalu,
melainkan pengingat abadi akan Pencipta kita. Pada hari Kamis, kita diperingatkan tentang bahaya legalisme. Mengikuti hukum upacara yang sudah dibatalkan, berarti kita kembali tunduk pada roh-roh dunia. Ketika manusia menambahkan aturan-aturan mereka sendiri untuk meraih keselamatan, ibadah berubah menjadi beban. Keselamatan kita murni didasarkan pada apa yang telah Yesus lakukan bagi kita di kayu salib. Kita tidak bisa dan tidak perlu menambahkan jasa kita sendiri melalui hukum-hukum buatan manusia untuk menyelamatkan diri kita. Sebagai penutup di hari Jumat, kita diingatkan melalui tulisan Ellen G. White bahwa tipu daya yang dihadapi jemaat Kolose masih relevan hingga hari ini. Jika dulu berbentuk filsafat Yunani dan tradisi Yahudi, hari ini ajaran palsu muncul dalam bentuk pemikiran sekuler, kritik tinggi terhadap Alkitab, dan pandangan yang mengagungkan akal manusia di atas firman Tuhan. Kesimpulan dari seluruh pelajaran pekan ini adalah, mata kita harus tertuju hanya kepada Kristus. Jadikanlah Alkitab sebagai suara Allah yang berbicara langsung kepada Anda. Di dalam Kristus dan hanya di dalam Dia, kita disempurnakan. Terima kasih telah bergabung dalam ulasan Sekolah Sabat pekan ini. Kebenaran firman Tuhan mengundang kita untuk memiliki iman yang berakar kuat hanya pada Yesus Kristus, Sang Wujud yang sejati. Jika pelajaran ini memberkati Anda, pastikan Anda menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan ringkasan pelajaran setiap pekannya. Akhir kata, saya Dio, sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan memberkati.